Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala hazan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita hormati dan kita muliakan kepada para alim dan ulama yang telah membawa umat manusia kepada alam kebahagiaan untuk beribadah kepada Allah dan banyak berselawat kepada Rasulullah. Kemudian kepada Bapak Pembina Surau Haji Salim beserta jajarannya, kepengurusan Surau Haji Salim beserta jajaran kepengurusan, para ketua Minang Sayo dan seluruh para organisasi. Ambo tak tahu kedudukan dan jabatannya satu persatu. Yang jelas ibu bapak yang hadir pada malam ini saya hormati, insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Puji dan syukur kepada Allah Rabbul Qadir Jalil, berkat nikmat dan rahmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Berapa banyak saudara kita sampai sekarang ini mereka masih hidup, tapi batinnya belum terpanggil untuk bersama kita. Berapa banyak saudara kita sampai sekarang ini mereka masih hidup, tetapi belum pandai sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak saudara kita sampai sekarang ini mereka sakit sehingga tidak bisa menikmati hidup dan kehidupan. Kita diberi umur panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi kesehatan oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, diberi inayah oleh Allah. Ini pertanda nikmat Allah selalu menyertai kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian dari itu selawat dan salam kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah suruh kita solat sembahyang, Allah itu tidak pernah sembahyang. Siapa yang disembah sama Allah? Yang Tuhan itu Allah. Allah suruh kita berzikir, Allah itu tidak pernah berzikir. Apa yang disebut Allah? Yang Tuhan itu adalah Allah. Tapi disuruh oleh Allah kita berselawat, Allah itu terlebih dahulu berselawat. Lihat di dalam Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat Allah berselawat kepada Nabi. Allah yang jadikan Nabi mau berselawat kepada Nabi. Padahal ibu-ibu, apa untungnya sama Allah? Andaikan Allah itu tidak berselawat, Allah itu tetap Tuhan.
Siapa yang mecat Allah? Andaikan Allah itu banyak berselawat, Allah itu tidak bakal dapat pahala. Yang ngasih pahala Allah siapa? Tapi karena kemuliaan Nabi Muhammad, Allah yang jadikan Nabi mau berselawat kepada Nabi. Jadi Allah panggil kita. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi, ucapkan salam dengan sempurna. Kalau kita berselawat kepada Nabi walaupun satu kali, apa janji Rasulullah sallallahu alaihi biha asyara? Allah berselawat 10 kali. Wa hutta anhu asyara sayyi'at, dicampakkan dosa 10. Wa rufi'alau asara darajat, diangkat derajat 10. Jadi satu kali kita kasih selawat kepada Rasul, 30 kali Allah berikan kepada kita. Jadi kalau di kampung selawat ini otomatik jo otomat datua pai manambang ke kota Padang, sungguh pun kawe nan kadibantua ikan dilaui nan kadiadang. Walaupun Nabi dikasih selawat, yang selamat adalah kita. Kalau bagi Nabi, andaikan kita tidak berselawat, yang Nabi itu tetap Nabi. Tidak mau kita berselawat, Nabi itu tidak akan terundur masuk ke dalam surga. Yang beliau tetap masuk. Yang kita pikirkan adalah kita. Di balik kehidupan ini ada kematian. Dunia ini nanti akan berganti dengan akhirat. Betul? Iyo kita kamati. Iyo kamati. Patut lah bocah lihat saja tadi bantu orang kamati ya betul. Kira saja tadi bocah lihat saja dua ni boleh bantu orang kamati. Memang iya, ibu-ibu pun kan pernah menyanyikan bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Iyo lah panah mencoba disangko kolado disiko balik dari situ, belum pernah coba, tapi yakin seluruh manusia pasti mati. Kadang-kadang ibu-ibu dahulu mati ambu kemudian, kadang-kadang ambu kemudian ibu-ibu dahulu. Semuanya. Tapi yang jelas kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti merasai mati. Oleh sebab itu perlu tanamkan ke dalam jiwa ini rasa kerinduan kepada Rasulullah. Marilah kita berselawat kepada Nabi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasul
rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mudah-mudahan kita semua nanti ditunggu oleh syafaat Rasulullah nanti di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. InsyaAllah. Ibu yang di muku rencana iyo ka masuk sarugo ko. Ibu iyo ka masuk sarugo. Dado bani ka masuk narako. Singgah di narako sabanta. Jadi rencana taruh iyo ka sarugonya. Walaupun 3 anak semayang lah, insya Allah kalau memang beribadah surga itu insya Allah. Hadirin wal hadirat, ibu bapak teman saudara seiman dan seagama, sekarang kita memperingati hari lahirnya Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di waktu beliau dilahirkan Patang Ahad Mal Isnain, sungguh luar biasa. Badungnya Nabi bukan ada di dunia, tapi dibawa dari surga. Kain pembadungnya sundus, istabrak dan dibaj. Yang membawanya siapa? Siti Maryam dan Siti Asiyah dari surga. Beliau lahir bukan menangis, bukan marah uang, tapi yang beliau baca adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulai sujud beliau baca Allahu Akbar. Sewaktu beliau dilahirkan, lebih 300 berhala yang berada di Ka'batullah. Di waktu Nabi Muhammad lahir, seluruh berhala itu jatuh berantakan. Beribu tahun di Paris, api yang disembah oleh umat Majusi tidak pernah padam selama-lamanya. Di waktu Nabi Muhammad lahir, puntuang-puntuangnya padam. Coba bayangkan, malaikat Malik penjaga pintu neraka tidak pernah mencoba senyum seumur hidupnya. Di waktu Nabi Muhammad lahir, beliau dapat kabar Muhammad lahir, senyum Pepsodentnya sakit. Itu malaikat Malik. Jadi alam ini bergembira menyambut kelahiran Nabi. Sehingga kata Allah dalam Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau ya Muhammad kecuali rahmat sekalian alam. Ini yang dikatakan Rasulullah. Sewaktu dia sudah lahir, datang malaikat Jibril, dicium dahinya, dibawa oleh malaikat Jibril ke awang-awang, berselawat sekalian burung-burung yang ada di awang-awang. Setelah berselawat, mereka minta kepada Jibril, wahai Jibril, biar kami yang ngasuh anak ini. Jawaban Jibril, anakku bisa gadang indah di kasuah, bisa jadi indah diajar.
dibawa ke tengah hutan padang pasir waktu itu, berselawat sekalian pohon-pohon dan binatang-binatang yang ada di dalam hutan. Dibawa ke tengah padang pasir, mulai daripada batu, tanah, lihat semuanya, berselawat kepada Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jagat raya ini berselawat kepada beliau. Kenapa seperti itu? Karena Allah telah mengatakan kepada Nabi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul alam. Jikalau tidak karena engkau ya Muhammad, tidak aku jadikan alam ini. Langit dan bumi tidak akan aku jadikan, surga neraka pun tidak, malaikat pun tidak, andaikan engkau tidak dijadikan di atas dunia. Ini kelebihan Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu bapak teman saudara, alangkah bahagianya kalau kita ini selaku umat Nabi yang mengulang tahunkan hari lahirnya Nabi. Kata Nabi, man azama maulidi wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah. Siapa yang membesarkan hari lahirku, wajib aku beri syafaat nanti di hari kiamat. Harta benda diperjuangkan demi memperjuangkan maulid, demi ikhlas memperingati maulid Nabi. Ada tuh makanan, bu, tuh yang babu ngakui tuh, ibu-ibu yang membawakan, Pak. Bekoh rencanakan kadi serbu tuh nak, yo kadi serbu. Kalau lillahi ta'ala insya Allah. Belum lagi bapak-bapak berinfak bersedekah, niatkan untuk memperingati maulid Nabi. Jangan takut Pak Bu, ini adalah as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu penolak bala. Kalau ingin bahagia, ingin lancar, ingin sukses, tolong di malam-malam memperingati maulid Nabi, infakkan sebagian harta di jalan Allah. Ini yang paling besar pahalanya. Ada sebuah hikayah bu, lain nampak jombo lain, cie duo, calian dulu lain nampak apa? Ini ada satu hikayah bu, ada seorang perempuan masih muda, sudah punya suami tapi belum punya anak. Suami sudah, anak belum, masih muda. Sang perempuan ini dikasih hadiah sama suami. Hadiahnya apa? Mahkota emas. Sudah mahkota emas lagi. Jadi sangat bahagia, sangat tenang jiwa. Pokoknya yang paling bahagia itu memandang mahkota emas. Ditaruh di dalam kamar, diletakkan di dekat-dekat lemari yang selalu ditonton setiap hari. Senang, harganya mahal, emas mahkota. Dan suaminya bekerja, pulangnya 1 kali 1 minggu. Suatu kali peristiwa, di waktu tempat di negari itu ada orang memperingati maulid Nabi. Memperingati maulid Nabi, panitia maulid minta sumbangan dari rumah ke rumah. Kebetulan panitia maulid datang ke rumah perempuan ini. Tapi panitia ini hebat. Sebelum minta sumbangan, dia baca dulu sebuah ayat. Kami mau minta sumbangan ini dari panitia maulid. Sebelum kami minta, ini ada ayat dalam Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali tidak mencapai kamu akan kebaikan sehingga kamu infakkan apa yang kamu sukai. Kalau yang belum disukai diinfakkan. Jangan katakan saya ini orang baik. Belum. Termenung-menunglah perempuan ini bu, berpikir dalam pemikirannya, andaikan ku berikan cincinku ini, mungkin ada yang paling baik daripada ini. Andaikan ku kasih gelangku, mungkin ada yang paling bagus dari ini. Sedang duduk terpikir, mahkota emas di dalam kamar. Kalau iko dia kia, yo ndak adonan dia teh kokolai. Memang inilah yang paling baik. Akhirnya apa? Silakan duduk sebentar Pak, saya ke dalam duduk.
Pergi perempuan ini ke dalam kamar, ambil mahkota emas, bawa keluar. Ini Pak, sebagai bukti cintaku kepada Rasulullah, membesarkan hari lahir Nabi, aku infakkan ini di jalan Allah. Alhamdulillah, kata panitia maulid. Indah adole bu meminta infak sudah itu. Sebab yang ini dijual sudah lebih dari modal memperingati maulid Nabi. Singkat cerita, 2 hari setelah itu terjadilah perayaan maulid Nabi yang sangat meriah. Sangat meriah. Tidak berapa lama, 1 hari 2 hari kemudian sang suami pulang. Suami pulang langsung ke dalam kamar. Pas sampai ke kamar tidak kelihatan mahkota emasnya. Suami langsung panggil istrinya, ya zaujati ta'alihina, wahai istriku kesini, mahkota emas kita di mana? Dengan jujur beliau menjawab, wahai suamiku, sebagai bukti cintaku kepada Rasulullah, aku infakkan di jalan Allah memperingati maulid Nabi. Langsung dijawab oleh suami, kamu saya ceraikan. Bicara kemudian yang kedua, kamu harus turun dari rumah ini rumahku. Yang kedua, apa yang kamu pakai silakan dilepas. Cincin lepas, anting lepas, gelang lepas, silakan baju yang melekat di tubuhmu bawa. Yang keempat, tanganmu yang ngasih kemarin saya potong sekarang juga. Diambilnya ke belakang padang perang, langsung dipegang tangan isi di atas meja, nyok potong. Coba bayangkan tanpa dibius potong. Meraung kesakitan, ambil kain untuk menutup darah. Meraung kesakitan, akhirnya dia diusir oleh suaminya turun ke tanah. Beberapa bulan perempuan ini hidup menjadi gelandangan. Kalau ada orang yang kasih makan, makanlah perempuan ini. Kalau enggak puasa. Kalau ada lantai balabias sinan numpang istirahat. Berbulan-bulan jadi gelandangan. Akhirnya sembuhnya tangan ini bukan diobatin bu, tapi karena lamanya sembuh. Suatu kali peristiwa, beliau sudah lapar mau minta makan, berdiri di depan rumah indah bagaikan istana. Sedang beliau berdiri, keluar seorang orang tua. Ngapain di depan? Saya mau minta makan pak, karena saya sudah lapar. Kalau kamu minta makan nak, ngapain di luar? Yuk pergi masuk ke dalam. Dibawa oleh sang bapak masuk ke dalam. Rupanya bapak ini seorang raja. Dia raja di situ. Pas masuk ke dalam dikasih makan, habis makan sang bapak bertanya, kamu mau kemana? Saya tidak ada tujuan pak. Keluargamu di mana? Saya hidup sebatang kara, tidak punya keluarga. Sudah punya suami, saya sudah lama dicerai oleh suami. Tapi yang tangan pontong kobo diandokkan ke dalam jilbab, tidak nampak. Terus kamu mau kemana? Saya tidak ada tujuan. Saya ini minta makan pak, sekedar sampai ajal memanggil. Kalau ajal sudah nggak ada lagi pak, hanya itu. Jadi kamu nggak ada tempat? Enggak. Saya cuma jadi gelandangan. Tunggu sebentar nak, silakan duduk. Kebetulan bapak ada seorang anak laki-laki. Sudah lebih 30 orang bapak carikan untuk calon istrinya, namun dia menolak. Sekarang bapak coba kembali yang terakhir kalinya. Dipanggil oleh sang raja ini anaknya. Setelah sampai di situ, apa kabar ya? Silakan duduk. Silakan duduk. Nah, iya. Kamu ini putra mahkota, satu-satunya putra ayah yang akan menggantikan kedudukan ayah. Tapi sayangnya nak, kamu belum punya istri. Sekarang terakhir dari ayah nak. Bagaimana kalau perempuan yang duduk ini? Kok mau bu? Nah ibu dah. Kok mau ya? Aku cerita tadi ibu yang potong tangan tadi. Ya. Beko salah tunjuk lo bu beko. Maaf pak. Bagaimana?
bagaimana dengan perempuan yang ini? Dilihat sama anak, wahai ayah, memang sosok perempuan seperti inilah yang aku cari selama ini. Memang ini yang aku cari. Akhirnya yang tangan potong tadi masukkan di dalam jilbab. Singkat cerita, terjadi pernikahan, terjadi pesta 3 hari 3 malam. Kiranya ada di situ ujung pesta suap-suapin antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Yang perempuan ini pasrah kepada Allah, apapun terjadi dia akan terima. Akhirnya terjadi suap-suapin. Kata orang banyak, yang pertama dulu mempelai laki-laki tolong suapin istrinya, ambil makan disuapin. Setelah itu baru giliran perempuan yang mensuapin suaminya. Di waktu sampai giliran perempuan ini, Allah berfirman kepada seluruh malaikat. Apa firman Allah? Wahai para malaikat, jangan kalian permalukan hambaku di hadapan manusia yang sayang kepada nabiku, yang cinta kepada nabiku. Pada saat sekarang ini, tolong kalian ganti tangannya dengan tangan yang baru. Kalau Allah yang nyuruh, kun kata Allah, bayakun, pasti tiba giliran ini ambil makan, suapin suami. Setelah itu dia sendiri pun heran, dari mana tangan ini datangnya. Coba bayangkan ibu-ibu sekalian, tidak mungkin ditumbuhkan oleh Allah kalau berimpak di jalan Allah memperingati Maulid Nabi. Jadi nasi 2 bungkuih, kau jangan manuang lah. Iko 2 bungkuih nasi di bawahnya pak. 3 bulan disabui. Awak pai mau duit di tempat surau Haji Salim 2 bungkuih awak bawa nasi. Ajaran ikhlas lillahi ta'ala. Ini hadirin wal hadirat rahimakumullah. La tabarari. Alullah masih mau? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ibu bapak teman saudara, andaikan kita sudah beribadah hari ini, hari besok kita belum tahu entah hidup entah mati. Iya kan? Siapa lah tahu kapannya mati? Lah tahu bila mati? Kan tak tentu. Lah kadang-kadang kita hidup jo kini baru besok pagi lah orang tiba jo orang main bawan ibu nak duduk dekat tunggak tu lah duduk kecil. Oh jadi lihat loh, ini contoh anak kecil awak kini alum patui ibu tu meninggal malam tadi satu lo galak-galak memperingati Maulid Nabi, kok paginya sudah meninggal alun patui lain ba alun nyobo galak malam kini meninggal besok ba anda patui nyone nak patui meninggal malam kini besok pagi nampak galak-galak di tunggak atau yo nak patui terus. Tapi kalau kini galak besok meninggal itu patut, sebab kematian itu sangat dekat. Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, masa yang paling lama adalah masa yang telah berlalu, tidak akan terulang lagi selama-lamanya. Tapi masa yang paling dekat adalah kematian, sampai sekarang belum tahu kapan waktunya. Iyo tu alun tahu kita kapan waktu itu, makanya kita ini beribadah. Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Beramallah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya, tapi beramallah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok pagi. Nenda payah bo maulid kini, besok pagi yang bo kemati lain. Anggap kematian itu sangat dekat supaya kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu anggap kematian. Kain basah di bawah mandi, sudah mandi dibawa pulang, kau sampai kitolah mati, aratonan banyak dibagi orang. Betul?
Kain basah dibawa mandi, sudah mandi dibawa pulang. Kau sampai ibu-ibu dahulu mati, apa pihak dia biaknya de orang. Kadang-kadang buya iduik jawab baru ka baru lah dia suwe de kawan dia dia lah dia biak liter ngada pak dah ada aja kok dia biak orang kok kamu kak cabang silakan alhamdulillah itu oh ndak do dewak lah ya jadi orang ni ndak adoh tadi nak dia biak tu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kadang-kadang bapak-bapak kita pun juga seperti itu pak. Kadang-kadang kita ini belum meninggal dunia, kita masih sakit lah mulai meranggang isi alam ko jawab pak. Sakit baru. Contoh pak, kita sakit nak mungkin kita ko berjalan berbimbing, duduk-dudukkan anak kecil orang rumah kada ke awak pak Jo iyo kok di luar jo lalu pak nang kecil bapak amang ko di luar jo lalu kok datang sana pemilik kamanakan mencari ajo kok saganyo masuk ke dalam kamar jadi di luar jo lalu lai bantua kecil ibu tu pak lai tapi awak lah topor keluar betul tapi kita sudah sampai di luar ala semalam tubuh di luar besok sore kurang rumah tiba pulau balik pak Jo anak kita banyak tamunya banyak pulau ambo caliat ajo tagaduh lalu di luar kok di dapur ajo lalu pak enggak saya lah betul Allah mau jual tu buah tiba di dapur ayang tapi kia dewa pak sebelum mau tidur lah kita yang bikin rumah kita tidak bisa tidur di atas rumah meranggang rumah gagah meranggang orang banyak siane nak meranggang jawa pak zat Allah subhanahu wa ta'ala iyo nak do ranggang jawa do pak sanang awak dengan Allah sakit awak dengan Allah kuna kadipakawan saumoi duit duduk dengan uji Allah bergerak dengan gerak Allah selalu di dalam kalimah la ilaha illallah ikut dan dipaci de awak anak kecil ibu awak lah berjanji dulu buya sama so tampuak sedang bagatah dulu di ma berjanji di Kuala Lumpur di Malaysia perjanjiannya apa sehidup dan semati awak dia kie pantun di ajo cie pantune bo siani rimbo panti tatukiak kijang sudah luko langit jobumi adun lai cinto kadiak lah dojo adia sapu tangan warna pink cie walaupun seperti itu yang mati juo nang kadiku buahnya bu yang hidup tetap tinggal betul contoh bu ambo istri ambo nama meninggal ambo lo nang kadiku buan ancak lah ambo membuka cabangnya tidak mungkin di Indonesia di Malaysia cie di Singapura cie di Indonesia cie kan biasa aja tuh iya hadirin wal hadirat rahimah itu contoh karena dulu ibu lah bangi jo kada kiambo awak berencana baru nyol berang jo hadirin wal hadirat rahimakumullah itu jadi kenapa ini perlu kita ingat Rasulullah itu pun kemuliaannya bukan main. Coba lihat apa kata Nabi, atani Jibrilu wa Mikailu wa Israfilu wa Izrailu alaihimus salatu wassalam telah datang ke rumahku 4 malaikat sekaligus datangnya ke rumahku kata Rasul Jibril, Mikail, Israfil, Israel